kali ini saya bersama Nia. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang atau bercerita mengenai virus yang lagi booming di negara kita, Indonesia, Cina, banyak dan di seluruh dunia. Ya, gimana ya? Pertama kayak virus corona itu virus yang benar-benar sangat berbahaya ya pastinya buat kalangan-kalangan masyarakat. Kalian sudah tahu semua pasti. Menurut kamu virus corona itu apa sih, Nia? Oke, berbicara tentang virus corona yang sedang viral nih, aku pengen ngejelasin sedikit apa sih itu virus corona. Menurut pemahaman aku ya, virus corona itu adalah sebuah wabah yang menjangkit ke semua negara dan yang berawal dari negara Cina. Dan virus corona ini sangat kecil, bahkan ketika kita terjangkit ada yang tidak merasa kalau kita udah sakit gitu, kayak ya gak ada gejalanya gitu. Namun juga ada beberapa yang terkena virus corona ini ada tanda-tandanya seperti ya batuk, sesak nafas, bersin. Jadi buat kalian semua yang emang ngerasa tidak ada gejala apa-apa, tetap berhati-hati, siapa tahu kalian itu adalah penyebar virusnya gitu. Dan buat yang ada tanda-tandanya, kalau misalnya batuk, demam, itu jangan disepelekan, karena emang bener-bener saat ini tuh dunia lagi genting karena virus corona ini, guys. Ya mungkin kayak kalau kita juga menjaganya dengan kontak langsung dengan orang asing, mungkin saat kita bertemu atau mereka mau salaman ya ditolak, gimana ya, kayak bener-bener ngejaga jarak. Apalagi sudah ada tanda-tanda kayak mereka batuk atau gimana ya. Sebenarnya sih kita itu harus sadar diri, pemikiran kita tuh harus dibuka tentang virus corona ini. Ya tentunya dengan adanya kita harus jaga jarak dulu. Yang biasanya kita pergi atau misalnya tanpa sekat nih sama teman kita juga harus berhati-hati gitu. Bukan karena kita mau gimana ya, tapi harus bisa waspada dan bisa ngejaga diri gitu sih. Mengantisipasi juga ya. Harus peka. Ya, kayak gini, jaga jarak. Social distancing. Terus kayak apa lagi ya? Kayak virus corona itu sebenarnya bisa terjangkit ke diri kita sendiri karena imun tubuh kita yang kuat atau imun tubuh kita yang lagi yang rendah, mungkin kayak lagi sakit itu mudah banget terkena virus corona tersebut. Mungkin kalau sudah ada kayak gejala-gejala yang seperti disebutkan oleh Nia, itu mending kayak periksa aja dulu, kayak mengantisipasi takut apa ya, takut terjangkit virus itu. Oke, mungkin dari Nia sendiri ada tips atau cara mencegah agar virus corona terhindar dari diri kita sendiri, atau cara menjaga kebersihan di lingkungan, atau cara meningkatkan imun tubuh atau ketahanan daya tubuh? Iya, tentunya kita harus waspada. Sekali lagi kita buka pikiran kita tentang virus corona ini. Ada banyak beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Yang pertama itu kita harus tetap stay di rumah aja. Lakukan semua kegiatan kita, kalau misalnya tidak penting itu jangan keluar. Di rumah aja. Iya, usahakan untuk di rumah gitu. Yang kedua, di rumah aja. Kalau pagi-pagi tuh usahakan untuk menyempatkan diri untuk berjemur. Karena sinar matahari itu bagus untuk kesehatan tubuh kita, untuk meningkatkan imun kita. Terus yang berikutnya, jangan lupa sering cuci tangan. Mau kita makan, masak, terus kita beli atau belanja apa gitu, memegang uang, atau apalagi salaman atau kontak langsung sama orang-orang itu juga jangan lupa harusnya cuci tangan, jangan lupa banyakin cuci tangan. Terus yang berikutnya harus selalu bersih-bersih rumah, karena yang terpenting itu kan ketika kita di rumah aja, ketika kita menjalankan semua aktivitas kita di rumah, jangan lupa kita sempatkan untuk membersihkan semua agar virus-virus itu ya terhindar dari diri kita gitu. Sebenarnya virus itu gampang mudah mati sendiri ya, kayak kena panas. Makanya kayak setiap pagi usahakan berjemur jam 10, jam 9-an gitulah. Sekitar 10 sampai 15 menit mungkin ya. Terus salah satunya lagi itu menerapkan social distancing yang tadi kita sudah jelaskan ya. Kita harus jaga jarak
minimal tuh 1 meter gitu. Jadi buat meskipun keluarga sendiri nih ya, kita harus pintar-pintar jaga jarak gitu. Bukan tidak ingin kita ngedekat atau apa, tapi kan kasihan juga, takutnya kita sendiri malah yang menjadi penyebabnya orang yang kita sayangi itu sakit gitu. Soalnya kan bisa dari kita imunnya kuat tapi kita ngebawa virus itu, terus kita deket sama adik ataupun orang tua yang imunnya lagi rendah, terus kita deket, dia juga bisa kejangkit sama virus itu. Jadi gitu. Yang benar-benar jaga jarak 1 meter minimal. 1 meter, iya. Terus apa ya lagi, himbauan mungkin ya, himbauan untuk teman-teman semua, kayak mungkin di sini kayak teman-teman itu masih bener-bener keras kepala pengen keluar, kayak aduh bener-bener apa ya, ada yang bilang bosan gitu ya. Iya. Pakai apa sih namanya, pakai OTW kalau mau pesan Grab. Oke, buat kalian semua yang ngerasa bosan mungkin kayak di rumah aja ngapain aja sih ya. Mungkin itu tips. Kalian tuh harus bener-bener sadar kalau virus corona itu bukan main-main, bukan kayak penyakit yang bisa disembuhin hitungan hari, terus kayak bahayanya gak ada, karena ini memang udah menyebabkan kematian gitu, kematian banyak beribu-ribu orang di dunia. Jadi kalian harus sadar diri, kalian harus sadar kesehatan itu sangat penting gitu. Bisalah tahan dulu kalian buat keluar, tahan dulu buat main. Toh di rumah kita juga bisa kok ngelakuin hal-hal yang positif. Hal positif yang tentunya tidak bikin boring gitu. Misalnya ya kita belajar, masak, terus bersih-bersih rumah, bikin TikTok. Atau ya apalah gitu, kayak banyak kok inspirasi kreativitas kita seketika muncul gitu ketika kita di rumah gitu ya. Itu juga kayak agar kita benar-benar memutus rantai penyebaran virus corona ini. Satu lagi, enggak sih, masih kayaknya banyak ya mengenai virus corona kalau kita bicarakan, benar-benar banyak. Mungkin salah satunya kayak pemerintah juga menerapkan sistem lockdown. Mungkin dari Nia sendiri pro atau kontra sih kalau sistem lockdown itu diterapkan? Oke. Pemerintah menerapkan sistem lockdown di beberapa wilayah gitu. Kalau menurut aku sih sangat setuju gitu ya, karena ketika virus corona ini masuk ke Indonesia, masih banyak orang Indonesia yang masih mau pergi keluar kota gitu, bepergian. Dia tuh gak sadar gitu kalau virus ini cepat menyebarnya gitu. Dengan adanya penerapan lockdown di beberapa wilayah, maka itu akan sangat membantu untuk kita tidak bepergian dulu, untuk membantu memutus rantai penyebaran virus corona ini. Jadi ketika semua di lockdown, kita juga tetap stay gitu. Jadi virus itu tuh tidak menyebar ke beberapa wilayah. Misalnya di wilayah Jawa Timur ya, di wilayah Jawa Timur yang emang udah zona merah ya. Jadi kalau misalnya di misalnya Surabaya, Malang itu udah di lockdown, jadi kan nggak ada orang-orang yang kesana, otomatis penyebaran virus itu juga akan semakin mudah dikurangi lah, iya gitu. Terus gini ya, sekarang kita kan tinggal di Sumenep ya. Pendapat kamu sendiri tentang masyarakat Sumenep yang mungkin masih ngotot mau keluar kota, padahal sudah benar-benar seenggaknya kita ngejaga zona hijau yang di Sumenep ini. Padahal kita di Pamekasan udah zona merah ya. Setidaknya kita ngejaga zona hijau untuk tidak keluar kota ataupun keluar kota yang jauh. Gimana ya? Iya. Kayak pendapat kamu tentang masyarakat yang masih ngotot pengen keluar kota itu gimana? Iya. Buat Sumenep sendiri, karena emang orang-orangnya itu kayak minim pengetahuan tentang corona gitu. Jadi buat pemerintah Sumenep juga harus emang bener-bener ngasih taunya itu harus bener-bener ekstra gitu. Buat kita yang masih tenang-tenang aja, mungkin kita ngerasa gak bakal nyampe ke sini gitu. Tapi kalian juga harus sadar,
virus itu tidak akan nyampe ke sini ketika kita juga tidak bepergian gitu. Kita juga bisa ngejaga diri. Jadi sebenarnya akan tetap aman ketika kita bisa ngejaga diri. Buat kalau misalnya berpikiran gak bakal nyampe ke sini, tentunya kita harus ngejaga antisipasi sebelum virus itu nyampe ke sini. Ya. Gitu. Nah, jadi di sini juga ya kayak menjaga kebersihan itu sangat penting. Tapi bukan hanya kebersihan saja sih yang sangat penting untuk menjaga kita agar benar-benar virus itu mudah terjangkit ke kita. Kesehatan juga sangat penting ya dijaga, seperti kayak yang tadi, benar-benar olahraga, makan makanan yang bersih. Iya. Juga kayak kurangin makan makanan yang mentah ya. Terus dari yang paling penting, yang sudah kita sebutin semua itu adalah pikiran kita terus positif gitu. Karena dari pikiran itu emang bener-bener ngaruh gitu. Kalau misalnya kita berpikiran negatif terus negatif, maka yang akan nge-respect kita juga yang masuk itu adalah negatif. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan dijauhkan dari penyakit, kita akan tetap sehat, tenang. Jadi jangan takut, tapi harus kita berhati-hati gitu. Iya, mewanti-wanti juga saling mengingatkan sama teman-teman yang deket, penting itu. Kerabat juga, itu juga jangan lupa ya, kita mengingatkan satu sama lain. Mungkin saran terakhir apa ya, kayak mungkin sarannya sih ya buat kalian semua, tetaplah berhati-hati, tetaplah stay di rumah aja, tolong bantu pemerintah karena negara kita itu lagi tidak baik-baik saja. Jadi buat kita yang masyarakat biasa ya, kita juga harus mematuhi lah himbauan pemerintah gitu. Jangan menyepelekan penyakit ini gitu, jangan menyepelekan virus yang sudah menelan ribuan korban gitu. Saranku sih tetap stay di rumah. Kalau misalnya penting sih gak apa-apa keluar, tapi kayak harus berhati-hati banget pakai gitu. masker, Iya, pakai masker juga. Iya, sering-sering cuci tangan juga itu sih. Terus mungkin dari teman-teman yang baru mudik atau apa sih, kayak mungkin yang dari kuliah pulang ke kampung halaman, itu juga kayak harus berhati-hati ya. Kayak harus menerapkan karantina mandiri gitu gak sih? Iya. Kayak ke puskesmas, terus kayak laporan itu kayak orang dalam pengawasan. Iya, itu sih kayak penting banget ya. Kalau misalnya kalian baru datang dari luar kota gitu, kalian juga harus sadar diri, harus mengkarantina diri sendiri gitu. Setidaknya itu paling lama 14 hari. Iya, 2 minggu, sekitar 2 minggu. Jadi harus lebih peka gitu, harus. Jadi pas pulang dari mana itu, dari luar kota. Dari luar kota terus pulang ke kampung halaman, jangan sampai membawa virus, dan jangan jalan-jalan dulu. Guys. Jangan jalan-jalan dulu ya, pastinya kayak di rumah aja dulu, kayak benar-benar stay at home. Iya, benar-benar istirahat, benar-benar harus fresh dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin ini saja ya yang bisa kita bahas hari ini. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.